Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana nikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita sudah memasuki hari ke-13 ya. Alhamdulillah, hampir separuh perjalanan. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah. Semoga semakin istiqomah sampai akhir nanti. Tema pagi ini kita akan membahas tentang salah satu di antara akhlak yang diajarkan oleh agama kita, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah at-ta'awun. Artinya saling tolong menolong atau saling membantu. Ada sebuah ilustrasi bahwa seorang ayah yang memiliki beberapa orang anak pernah satu ketika mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian setelah anak-anaknya ini berkumpul, si ayah memberikan mereka satu ikatan ranting pohon. Ranting pohon yang kecil tapi dalam ikatan. Kemudian masing-masing dari anaknya diminta untuk mematahkan ranting itu yang sudah dalam kondisi terikat kuat. Dan ternyata tidak ada satupun dari anaknya yang bisa mematahkan ranting itu. Nah, kemudian si ayah tadi melepas ikatannya, dan masing-masing anaknya diberikan satu ranting pohon saja. Dan kemudian mereka diminta untuk mematahkan ranting itu. Dan ternyata semuanya dengan mudah sekali mematahkan ranting yang ada di tangan. Nah, ini apa maksudnya berarti? Dan ilustrasi dari bahwa juga semuanya kita bersatu, kita teguh, dan bercerai kita bertumbuh. Ya, bukan kawin lagi ya Pak. Artinya apa? Kekuatan itu ada pada saat kita bersatu dalam ikatan. Dan untuk bisa bersatu mesti ada pengikat. Dan buat orang yang beriman tidak ada ikatan paling kuat yang mengikat persaudaraan di antara kita melebihi ikatan akidah. Kenapa? Karena ikatan akidah ini jauh lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Ayah anak hubungannya bisa putus kalau ayah anak ini beda akidah, tidak bisa saling mewarisi. Bahkan setelah ayahnya meninggal, anaknya tidak akan bisa mendoakan ayahnya. Tapi ikatan akidah, bukan saudara, tidak satu darah, tetap ada ikatan. Tidak ada hubungan darah sekalipun, sudah meninggal didoakan oleh sama-sama orang beriman sampai mati. Dan ikatan inilah yang harus kita perkuat, perkokoh, bahwa siapapun dia, selama akidahnya sama, tauhid, syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, itulah saudara kita. Terlepas punya perbedaan-perbedaan dalam hal uluhiyahnya, tetapi jangan melihat perbedaan itu. Tapi lihatlah persamaannya, sama-sama muslim. Ini yang harus kita perkuat supaya semua orang Islam itu satu visi, satu misi, satu kata. Sehingga tidak ada ketika ada satu orang muslim menyuarakan satu kebenaran,
ternyata yang membantahnya bukan orang dari luar, tapi orang Islam itu sendiri. Nah, akhirnya kan jadi tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, maka ayo sama-sama kita perkuat. Insya Allah, ya di Nurul Iman ini saya melihat cukup luar biasa. Ya, persatuan ta'awun ini. Bahkan sebetulnya Allah menjadikan ta'awun ini fitrah jabariyah, fitrah yang ada pada setiap makhluknya, bukan hanya manusia. Coba kita lihat, terutama bahkan binatang-binatang kecil saja, serangga-serangga yang kecil, semut, rayap yang makan kayu itu. Rayap itu Pak, dia bisa membangun tempat tinggalnya, rumahnya jauh melebihi ukuran tubuhnya. Betul kan? Pernah lihat rumah rayap? Kalau ditahan bisa sampai ke atas. Kenapa? Karena bersama-sama. Semut tidak ada egoisme. Selalu dalam koloni, selalu bersama-sama. Bahkan seekor singa yang disebut sebagai raja hutan, gagah, auman yang menakutkan, kalau cuma satu ekor melawan gerombolan serigala, kira-kira gimana? Masih bisa menang nggak itu singa? Nah, kalah, mau ngaum sekeras apa juga. Kalau cuma sendirian, walaupun dia singa. Makanya sehebat apapun seorang muslim itu mau menyuarakan sesuatu kebenaran, kalau cuma sendirian, yang dihadapi adalah komplotan orang-orang yang berbuat kebatilan, komplotan orang-orang zalim, bahkan kezaliman dan kebatilannya sudah terorganisir, tersistem, kalah kita. Makanya ada peribahasa mengatakan bahwa hakun bila nizam yang glibuhul batil binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir itu bisa kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Makanya harus kita perkuat, ya, harus kita perkuat. Mau tidak mau. Ya, kalau memang umat Islam ini perlu untuk terjun di politik, ya ayo. Tapi harus sepakat semuanya bahwa yang disuarakan adalah kepentingan Islamnya, bukan pribadi. Ini sudah saatnya harusnya umat Islam ini bersatu, ya. Kan sudah ada wacana partai-partai Islam bersatu. Ya mudah-mudahan memang motivasinya adalah untuk menyuarakan kaum muslim, membawa suara umat Islam ini. Kita mayoritas kok, masa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Masa kita yang dikendalikan? Nah, inilah pentingnya kita untuk saling membantu, saling menolong. Bahkan kalau kita lihat literasi Al-Quran, ketika Allah menyampaikan suatu perintah, maka khitabnya itu bukan khitab individu, tapi khitab jama'i. Yang ada di Al-Quran itu seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal mukmin, bukan satu. Ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Semuanya itu bahasanya bahasa kelompok, jamaah. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa yaqullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama jamaah. Maksudnya apa? Pertolongan dan kekuatan Allah itu ada bersama jamaah. Kelompok, bukan sendiri-sendiri. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu saat membawa satu rombongan dalam perjalanan di mana setiap orang membawa perbekalan beda-beda, bahkan
ada yang tidak membawa bekal, Rasul mengatakan, "Man kana ma'ahu fadlu zahrin falyu'idda bihi liman la zahra." Siapa yang memiliki kelebihan daging, zohar itu daging punuk unta. Unta kan di atas punggungnya itu ada punuknya itu dagingnya banyak. Siapa yang punya kelebihan itu kata Nabi, sediakan untuk orang yang tidak punya daging. Wa man kana lahu fadlun min zad falyu'idda bihi liman zada. Siapa orang yang punya kelebihan bekal, sediakan buat orang yang tidak punya bekal. Seperti itu Rasulullah membimbing umat tadi. Mari kita coba lihat fakta yang ada di dalam sejarah manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang pentingnya ta'awun itu. Pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan fondasi Baitullah Ka'bah. Itu di surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, hanya meninggikan fondasinya. Berarti Ka'bahnya sudah ada. Dari kapan? Dari sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Hanya siapa yang membangun pertama kali itu ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam. Nah, saat banjir bandang di zaman Nabi Nuh, nah itu tertutup. Sehingga Nabi Ibrahim saat diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali, meninggikan fondasinya, lebih tak ditunjukkan kepada Allah di mana posisinya. Nah, saat sudah ditemukan, dibangunlah, ditinggikan fondasi Ka'bah itu, dan Nabi Ibrahim meminta bantuan putranya. Siapa? Ismail yang masih kecil. Nabi Ismail membantu ayahnya membawakan batu untuk ditempel menjadi fondasi itu dari satu sisi Ka'bah itu, yang kemudian posisi itu hari ini disebut sebagai Hijr Ismail, yang ditandai dengan setengah lingkaran. Nah, kenapa dibuat setengah lingkaran? Tidak kotak saja. Karena konon katanya bahwa Ka'bah itu dulunya tidak lurus, tapi persegi panjang. Saat terjadi renovasi, ternyata ya Allah a'lam, mungkin entah biaya tidak cukup atau bagaimana, ya hanya bisa sampai di situ. Maka kemudian dibuatlah lingkaran, setengah lingkaran itu. Kenapa? Karena bagian itu masih masuk Ka'bah. Tujuannya apa dibuat setengah lingkaran? Supaya orang yang tawaf tidak melintasi itu, karena tawaf harus di luar Ka'bah. Tujuannya. Bahkan di sisi lain, ketika Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi meminta kepada Nabi untuk sholat di dalam Ka'bah, kata Nabi di situ saja, karena itu bagian dari Ka'bah, Hijr Ismail. Ya, baik. Jadi itu yang pertama. Maka di ayatnya Allah menggambarkan di Al-Baqarah 127 itu wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail putranya meninggikan fondasi Baitullah itu, setelah keduanya selesai, keduanya berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti itu? Karena beliau khawatir apa yang sudah dikerjakannya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini satu pelajaran bahwa doa ini sangat layak dan pantas untuk kita baca setiap kali kita selesai melakukan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah. Apalagi ibadah kita banyak sekali
tidak ada ruhnya. Sholat pun sering tidak khusyuk. Kalau bukan karena rahmat Allah mau mengampuni itu semua, mungkin sholat kita banyak yang tertolak. Dan memang kata Nabi nanti di akhirat banyak yang seperti itu. Sholat itu digambarkan seperti baju yang lusuh, kemudian dilipat dan dilempar ke muka orang yang melakukannya. Oh, sholat kamu tidak diterima. Kita nggak mau sholat kita seperti itu ya. Bagus, makanya kita juga baca doa itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kedua, fakta yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa sebagai utusan Allah, diperintahkannya untuk berdakwah mengajak Fir'aun, ada angkatnya sendiri supaya mengikuti ajaran tauhid. Apa yang terjadi? Nabi Musa mengajukan satu usulan kepada Allah. Apa usulannya? Rabbi ja'alli wasiran min ahli. Ya Allah, jadikanlah pembantu untukku, seorang pembantu dari keluargaku sendiri. Harun, saudara saya. Usdud bihi azri, perkuat posisi saya dengan Harun ini. Asyriku bi amri, ikut sertakan dalam urusan saya. Tidak berani sendiri, kenapa? Salah satu alasannya karena Nabi Musa itu katanya lisannya tidak fasih, kurang fasih. Sebab di masa kecilnya pernah memasukkan bara api kita. Maka salah satu doa Nabi Musa itu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkan keluh dari lisanku ini ya Allah, agar mereka memahami ucapan. Nah, maka dikabulkan oleh Allah, akhirnya berdua, tidak sedikit menghadapi Fir'aun itu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, dan keduanya berhasil. Keduanya berhasil karena misi Nabi Musa itu diangkat oleh Allah mendatangi Fir'aun, menyelamatkan orang-orang Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dan membawa pergi mereka dari Mesir. Tapi isunya yang dimunculkan oleh orang-orang kaya di Mesir, jadi dari dulu memang itu ya yang punya ulah itu ya cupong-cupong ini Pak. Makanya selalu disebut kalau kita lihat Al-Quran, ketika mengisahkan Fir'aun, tidak hanya Fir'aunnya, selalu disertakan wa malai, Fir'aun wa malai, Fir'aun dan para pemukanya. Nah itu para pemuka inilah yang memberikan isu kepada Fir'aun bahwa Musa datang untuk menggulingkan kekuasaan Fir'aun, mau merebut kekuasaan Fir'aun. Padahal tidak ada sama sekali. Nabi Musa yang misinya membawa pergi Bani Israil dari Mesir, dan itu berhasil. Nah, ini yang kedua. Ketiga, di dalam surat Al-Kahfi, kita tahu surat Al-Kahfi itu ada beberapa kisah di situ ya. Kalau Ashabul Kahfi kan di bagian awal, di bagian akhir surat Al-Kahfi ada kisah tentang siapa? Ayo, kan sering baca surat Al-Kahfi. Zulkarnain. Ya, Zulkarnain ini dikenal sebagai sosok yang diberikan kelebihan oleh Allah, memiliki kekuatan, bahkan diberikan kelebihan bisa melintasi dunia. Nah, sampailah beliau ke satu tempat yang disebutkan di Al-Quran, la yakaduna yafqahuna qawla. Satu kaum yang hampir saja mereka ini tidak bisa memahami perkataan. Lalu ternyata mereka mengeluh ketika sampai Zulkarnain ke situ, ya Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Wahai Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj telah berbuat kerusakan di bumi. Jadi
negeri mereka saat ini, Ya'juj Ma'juj ini adalah kelompok manusia, tetapi bengis luar biasa. Tidak ada satupun yang ketemu Ya'juj Ma'juj kecuali dibunuhnya. Ya kata Rasulullah, ini akan menjadi tanda kiamat yang besar salah satunya. Nanti akan kembali muncul itu Ya'juj Ma'juj. Nah, mereka kaum tadi meminta kepada Dzulqarnain, "Fahal naj'alu laka kharjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda." Kata mereka, bolehkah kami berikan engkau imbalan agar kamu membuat penutup yang bisa menghalangi antara kami dengan mereka? Apa jawaban Dzulqarnain? Pertama, beliau menjawab tentang tawaran mereka untuk memberikan imbalan. "Mamakanni fi rabbi khair," kata beliau, sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Tuhanku itu lebih baik dari imbalan kalian. Dan alhamdulillah. Itu berarti yang kedua, menjawab tentang permintaan mereka. Minta supaya dibuatkan apa? Penghalang yang bisa menghalangi Ya'juj Ma'juj dengan mereka. Nah, untuk permintaan ini apa yang disampaikan oleh Dzulqarnain? Kata beliau, ya, aku nggak bisa sendirian. Fa'a'inuni biquwwati. Tolong bantu aku dengan kekuatan kalian. Aku nggak bisa sendirian. Saya nggak bisa sendirian. Jadi tidak terus bertantang-bertenteng, mentang-mentang beliau jawara, gitu. Kuat, ya. Di mana tempatnya tuh yang Ma'juj? Enggak begitu. Tadi tolong bantu saya ya, dengan kekuatan kalian. Artinya kalian harus bersatu, jangan bercerai-berai. Lalu apa yang diminta? Atuni zuwal hadid. Tolong nanti bawakan aku, sediakan potongan-potongan besi. Potongan saat itu sudah ada besi, Pak. Ya. Nah, bagaimana mereka itu membuat? Tapi yang diminta lempengan besi yang kemudian ditancapkan, bikin lubang itu sehingga besi-besi itu menjadi rangka dan rata antara dua gunung. Hatta idza sawa baina shadafain, ketika besi-besi itu sudah rata antara dua gunung, kata Dzulqarnain, unfuhu, nyalakan api. Jadi sudah disediakan kayu bakar, di bawah besi-besi itu dibakar. Hatta idza ja'ala nar, ketika kayu bakar itu menjadikan besi tadi api memerah, kata Dzulqarnain, atuni ufri alaihi qitra. Tolong bawakan saya cairan timah yang sudah dipanaskan, lalu mau dicor itu Pak. Ya. Wallahu a'lam, sampai hari ini masih misteri di mana letak posisi dua gunung itu, dan Dzulqarnain membuat penghalang itu, yang saat itu ketika selesai kata Dzulqarnain, "Famasqahum ayyastahu wa mastata'u lahu naqba." Mereka tidak akan bisa melampaui benteng ini, dan mereka tidak akan bisa melubanginya. Kenapa? Karena setiap hari mereka melubangi itu dari pagi sampai sore, hanya baru sedikit. Akhirnya selesai. Besok lagi kita akan lanjutkan. Ternyata besok balik lagi sudah utuh lagi. Tapi Rasul pernah memperingatkan. Pernah satu ketika Rasul mengatakan, "Wailul min syarril khaliqah." Sungguh celaka bangsa Arab dari keburukan yang sebentar lagi akan menimpa. Apa alasan Nabi? Beliau mengatakan, penutup Ya'juj Ma'juj hari ini sudah terbuka sebesar ini. Nabi membuat keluhan jadi. Kata Rasulullah, saat itu sudah bolong segini. Sekarang bolong.
Kapan dia akan keluar? Wallahu a'lam. Ya. Apakah sudah keluar atau belum? Itu jadi misteri sampai hari ini. Di manakah letaknya? Tapi saatnya tiba, di Al-Quran digambarkan ketika Allah sudah mengizinkan mereka keluar, maka mereka akan turun dari setiap ketinggian. Jadi bukan cuma di daerah itu saja, di seluruh dunia akan keluar kelompok yang namanya Ya'juj Ma'juj. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin itulah ya. Riba. Baik. Nah, itu yang ke berapa? 3 ya. Kemudian yang keempat, Rasulullah sendiri saat baru sampai di Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi apa? Masjid, bukan rumah beliau. Kenapa masjid? Karena masjid inilah tempat mempersatukan umat. Di masjid inilah Rasulullah membangun kebersamaan. Jadi dulu di masjid itu bukan cuma tempat sholat. Selesai sholat itu ada halaqah tempat mereka belajar. Jadi sebetulnya tujuan berjamaah itu bukan hanya mengejar 25 atau 27 derajat. Tujuannya apa? Supaya umat Islam ini bisa saling ketemu. Itu sehingga saling bisa mengetahui keadaan yang lain. Kalau ada orang kaya ketemu orang miskin ternyata lagi butuh bantuan, yang dibantu. Itu nggak usah ke yang lain diminta bantuan. Sebetulnya itu Pak tujuannya ya. Kalau cuma ngejar pahala 27 derajat ya sudah selesai salam ya udah bubar. Padahal bukan hanya itu. Ada komunikasi, ada kebersamaan, ya. Ya cuma sayang sekarang nggak bisa rapat ya. Dan ya mudah-mudahan segera dihilangkanlah Bapak ini ya. Baik. Kemudian terakhir Pak, saling membantu ini penting, tetapi ada catatan bahwa akan sukses kebersamaan saling tolong menolong ini apabila satu dengan lainnya di antara kita melakukan itu dengan tulus, ikhlas, tidak ada kepentingan apa-apa. Saling membantu bersama-sama, jangan hanya mengurusi satu negara, mengurusi satu masjid saja. Kalau tidak ada kebersamaan atau bahkan tidak ada ketulusan, nggak akan bisa. Maksudnya apa? Maka ketika kita berkontribusi dalam sebuah kebersamaan, maka jangan pernah berpikir apa yang bisa saya dapatkan, tapi harus berpikir apa yang bisa saya berikan. Berharap kepada Allah, semua diberikan menjadi amal ibadah, kita dapat pahala. Nah, untuk itu terakhir ada sebuah kisah. Gak apa-apa saya lanjut. Ada kisah zaman dulu itu, pertama ada seorang yang pincang, dan berjalannya sangat lemah sekali. Si pincang ini satu saat dia pergi ke hutan untuk mencari buah untuk dia makan. Ya, karena pincang dan lemahnya ya pasti prosesnya sangat lama dia mendapatkan itu. Kita bisa bayangkan untuk mendapatkan buah harus panjat itu sementara dia kondisinya lemah, lama sekali. Ketika sudah dapat dia makan, dia pulang. Nah di tengah perjalanan, di pinggir jalan dia melihat ada orang yang badannya kekal, kuat, sehat. Kenapa dia duduk saja di situ? Dan ternyata setelah dihampiri, matanya buta. Maka terpikir di dalam benaknya, ya Allah, orang itu Engkau berikan kekuatan, tapi Engkau cabut penglihatan darinya. Sementara aku, Engkau beri aku penglihatan, tapi Engkau cabut kekuatan darinya. Akhirnya muncullah ide cerdasnya dia, Pak. Kenapa saya digendong Madinah, dia kan kuat badannya. Dia jalan, saya tunjukkan jalannya. Karena dia nggak bisa lihat. Akhirnya setelah disampaikan, diusulkan, sepakat kan, mau dia kerjasama
setelah itu akhirnya mereka hidup bahagia. Ya, apa yang diinginkan bisa tercapai dengan cepat berkat kebersamaan dua orang ini. Bareng-bareng kemana-mana. Sampai satu ketika si bincang ini melihat ada satu bungkusan di tengah jalan. Yang muda kan nggak tahu. Akhirnya kata si bincang ini, coba ke arah sana, percepat jalannya. Itu ada bungkusan di sana. Keburu sampai kedua orang. Nah, begitu didampingi sampai di situ, ternyata apa isinya? Isi bungkusan itu ternyata emas. Ketika ketahuan isinya emas, terjadi perdebatan. Kata si bincang, saya lebih berhak untuk memiliki ini. Kenapa? Kalau bukan saya yang lihat, kamu gak bakal tahu. Kata yang buta, nah kan saya yang membawa. Kalau bukan karena saya, kamu gak akan bisa sampai ke sini. Berantem hebat. Mereka tidak mau mengalah, dan dua-duanya lewatkan seorang pemuda. Karena ingin diselesaikan, dua orang tadi memberhentikan pemuda itu, padahal tadi jadi pemuda gak tahu apa-apa. Setelah dijelaskan, barulah dia tahu bahwa ternyata bungkusan itu isinya emas. Akhirnya tidak banyak berkata-kata, si pemuda itu langsung meraih bungkusan itu dan lari secepat mungkin. Pencuri ternyata. Akhirnya ya sudah, dua-duanya gak dapat apa-apa. Si pincang gak bisa ngejar karena lemah. Yang buta apa lagi karena gak tahu apa-apa, gak kelihatan. Artinya apa? Ketika kita bersama-sama dan lebih mengedepankan kepentingan bersama, itulah kunci kesuksesan. Tapi lebih mementingkan urusan sendiri-sendiri, itulah sumber kehancuran. Itulah pelajaran yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.